dan Refleksi 16 tahun HMKB, Himpunan Mahasiswa Kota Batam. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Diva Sitanggang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Senang bisa berkenalan dan berbagi waktu dengan teman-teman sekalian. Nah, di podcast Madani ini kita akan membahas mengenai seputar HMKB dan Dies Natalis ya teman-teman. Saya pikir itu topik yang cukup seru, di mana kita akan berbagi beberapa pandangan yang menarik untuk dibagikan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bang Bima. Bang Bima ini sendiri setahu saya ketua pelaksana Dies Natalis HMKB yang ke-16 kan, Bang? Nah, ya, oke. Lalu yang kedua ada Bang Zafir. Ya, oke, Bang Zafir, ketua umum periode 2023-2024 di HMKB kan, Bang? Benar. Oke, teman-teman boleh say hi kali sama kamera? Yes. Oke. Nice. Gimana kabarnya abang-abang hari ini? Aku. Iya. Atau abang ini? Bang Zafir mungkin? Oh, boleh. Alhamdulillah kabarnya baik. Cuman karena hari ini cuacanya cukup panas ya. Jadi karena kita ada es teh juga, alhamdulillah jadi seger. Alhamdulillah. Terima kasih es teh sponsor masuk. Terima kasih. Oke, Bang. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik terus. Jangan sampai sakit aja. Nah, itu juga untuk kawan-kawan semua yang nonton. Ya. Tetap sehat ya teman-teman. Oke, kesibukan abang akhir ini apa? Mantap mungkin kuliah atau skripsian mungkin. Alhamdulillah hari ini lagi fokus untuk menyelesaikan organisasi dan juga menyelesaikan skripsi ya. Untuk biasalah semester akhir memang. Mungkin itu. Cukup tua ternyata ya, Bang. Enggak tua banget. Masih semester genap loh semuanya. Oke. Kalau Bang sendiri udah semester berapa nih, Bang? Aku semester 4 ya. Ya semester 4. Lagi memang banyak-banyaknya tugas, banyak project. Ya kan? Cuman tetap kita nggak tinggalkan tanggung jawab di organisasi gitu. Mantap. Oke, seperti yang teman-teman saya katakan dari awal tadi, kita kan akan membahas seputar HMKB nih ya, dan Dies Natalis juga. Oke, Bang, menurut abang sendiri, boleh nggak sih diceritain sedikit sejarah mengenai HMKB sendiri? Mantau mungkin mau diceritain siapa pendirinya atau tokoh-tokoh yang berperan aktif untuk membentuk organisasi ini. Oke, baik. Jadi hari ini kawan-kawan yang berada di Tanjung Pinang itu kita ada namanya Himpunan Mahasiswa Kota Batam. Apa itu Himpunan Mahasiswa Kota Batam? Himpunan Mahasiswa Kota Batam itu adalah salah satu organisasi kedaerahan untuk menjadi satu rumah buat kawan-kawan rantau dari Batam ke Tanjung Pinang dan menjadi tempat kita belajar di Tanjung Pinang. Nah, untuk tanggalnya sendiri HMKB itu berdiri tepatnya di tanggal 19 Maret 2008. Jadi artinya 16 tahun lah ya sampai hari ini, dan alhamdulillah cukup eksis sampai hari ini. Udah eksis selama itu ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau abang, gimana Bang? Menurut abang, HMKB ini apa sih? Organisasi macam apa? Sama sebenarnya. Gak jauh beda sama Bang Zafir? Ya. Memang organisasi kedaerahan. Karena juga Tanjung Pinang ini kan jaraknya nggak jauh dari Batam nih. Betul. Tentu banyak nih kawan-kawan dari Batam mau berkuliah yang mungkin cari negeri kan. Di Kepulauan Riau ini yang negeri cuma satu, di Tanjung Pinang, Umrah. Jadi mungkin ini jadi salah satu tujuan utama ya, makanya itu mungkin salah satu tujuan dibentuknya HMKB ini untuk menaungi kawan-kawan yang di sana, yang ada di Tanjung Pinang Bintan ini. Tapi kayaknya kurang nih kalau kita bilang negeri aja. Karena sebenarnya HMKB ini isinya juga kawan-kawan dari kampus swasta yang ada di Tanjung Pinang. Berarti jangkauannya luas. Benar, nggak hanya negeri. Jadi seluruh mahasiswa Batam yang ada di Tanjung Pinang itu tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Kota Batam. Dan mungkin saya juga akan sebut salah satu nama pendirinya, yaitu Bang Askarmin Harun Esos MSI, salah satu dekan FISIP yang ada di Unrika hari ini, salah satu kampus di Kota Batam. Saya yakin teman-teman yang nonton juga pasti penasaran nih Bang. Kira-kira HMKB ini udah ngelaksanain proker apa aja Bang? Untuk proker sendiri kita, karena ini sudah di penghujung periode saya, alhamdulillah selama satu periode ini kita udah melaksanakan banyak kegiatan yang cukup besar dan
Alhamdulillah sukses semua. Salah satu diantaranya mungkin ada Goes to School, kegiatan yang kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Saya dengar tuh bulan Januari ya. Oh iya benar, di bulan Januari karena kita ngejar target sebelum mereka SNPP gitu. Jadi kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah untuk mengajak kawan-kawan murid SMA itu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kita sosialisasi dan kita hadir di 24 sekolah yang ada di Kota Batam. Nah, lalu kita juga ada di Rantau Cup, itu turnamen futsal antar mahasiswa se-Kepulauan Riau di bulan Desember kemarin. Dan kita juga ada narasi menata kacamata demokrasi yang kita laksanakan kemarin di masa pemilu. Dan mungkin di dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Disnatalis karena kita lagi masa ulang tahun ini. Ulang tahun. Jadi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Disnatalis HMKB ke-16. Nah, sebagai ketua pelaksana nih Bang, Abang sendiri boleh nggak jelasin ke teman-teman yang nonton Disnatalis itu apa sih? Ya, jadi mungkin kawan-kawan udah nggak asing lah ya sama namanya Disnatalis. Ya, itu sebenarnya kata keren ya dari kata ulang tahun. Jadi di sini Disnatalis ini ya kegiatan merayakan hari kelahirannya, hari berdirinya HMKB yang ya alhamdulillah udah 16 tahun berdiri dan sampai sekarang eksistensinya masih terus ada, masih tetap ya menonjol di mata mahasiswa yang ada di Kota Tanjung Pinang Bintan itu. Jadi perlu sedikit banyak kita mengapresiasi daripada kawan-kawan pengurus HMKB dengan buat kegiatan ya ini termasuk kegiatan happy gitu kan. Jadi nggak melulu kawan-kawan ini yang ada di pengurus terus menerus selalu mungkin di rapat selalu ditekan sama ya kegiatan-kegiatan dari kampus, belum lagi tugas, belum lagi ada tanggung jawab yang ada di HMKB yang perlu dikerjakan. Jadi perlu kita sedikit banyaknya mengapresiasi daripada jadi jangan refreshing ya untuk pencapaian kawan-kawan yang selama ini ya kita sebagai organisasi kekeluargaan apa salahnya kan kita kan sesama keluarga nih yang Tanjung Pinang Bintan ini sama-sama buat kegiatan yang meningkatkan sedikit dari rasa lelah, jenuh dari segala macam aktivitas yang ada di kehidupan mahasiswa gitu. Nah, selain itu Bang, saya mau nanya, kalau dia Disnatalis sendiri kegiatan di dalamnya tuh apa aja sih? Mana tahu teman-teman yang nonton kan penasaran. Jadi ya kegiatan Disnatalis ini nggak serta-merta cuma kegiatan yang ada di satu hari toh. Jadi kami memang menyandingkan sama beberapa program kerja yang ada di divisi-divisi HMKB supaya gimana ya, kawan-kawan pengurus ini semua ngerasain euforianya, semua ngerasain sensasinya, capek senangnya itu gimana. Jadi pun kegiatan-kegiatan yang mau dibuat ini juga melibatkan juga nih kawan-kawan yang ada di Tanjung Pinang Bintan ini. Contoh nih, ada kegiatan disandingkan itu kegiatan turnamen ML gitu kan. Jadi nggak hanya misalkan cuma kawan-kawan yang ada di Kota Batam, di Tanjung Pinang gitu, juga melibatkan kawan-kawan mahasiswa yang ada di Kota Tanjung Pinang Bintan untuk bisa ya, oh rupanya anak Batam keren ya, kompak, gitu. Aduh, login dulu nggak sih? Nah, selain ML ada juga nih kegiatan kesekretariatan. Jadi yang namanya kita berorganisasi perlu tuh namanya paham sedikit lah, nggak usah banyak kali mengenai surat menyurat, ya kan? Administrasi lah gitu. Itu nanti ada namanya ya upgrading kesekretariatan. Kemudian ada kegiatan ya ini sebenarnya podcast ini juga termasuk kegiatan yang memang bagian dari Disnatalis. Kemudian ada juga nanti kegiatan dari di divisi Kominfo. Nah itu juga untuk melatih melatih skill, mengasah skill kawan-kawan yang mahasiswa yang Tanjung Pinang Bintan ini, gimana caranya mereka bisa memberikan belajar terus ya terus menyalurkan apa yang selama ini mungkin jadi
bakat yang terpendam kan. Karena di situ di dalam seminar Kominfo itu juga ada lombanya itu. Ada lomba desain grafis. Hadiahnya berapa nih Bang? Kalau hadiah nanti kita di Malam Puncak, nanti tonton aja keseruannya. Oke. Oke, berarti kita harus nonton Malam Puncak dulu ya, Bang, Jelas. biar tahu hadiahnya. Itu Oke. ramai. Selain itu saya mau nanya ke HMKB lagi nih, Bang. Ya. HMKB pasti saya yakin di setiap organisasi ada strategi dengan tujuannya tersendiri nih. Nah, kalau HMKB sendiri ada nggak nih tujuannya? Apa aja tujuannya dan strateginya? Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, tujuan HMKB ini didirikan adalah menjadi salah satu rumah, bahkan jadi satu rumah untuk kawan-kawan mahasiswa Batam yang berkuliah di Tanjung Pinang, Bintan, untuk dapat kita memiliki keluarga di tanah perantauan. Jadi ketika kawan-kawan dari Batam merantau ke Tanjung Pinang, tidak merasa sendiri di Tanjung Pinang, tidak merasa sendiri di tanah perantauan, karena di Tanjung Pinang sendiri hadirnya HMKB itu menjadi keluarga untuk kawan-kawan perantauan ini. Dan mungkin untuk strategi HMKB itu sendiri, bagaimana kita mempererat silaturahmi dan juga kekeluargaan di antar anggotanya adalah kita selalu memberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kawan-kawan mahasiswa Batam ini ikuti gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi satu organisasi, tapi juga menjadi tempat belajarnya kawan-kawan baik akademik maupun non akademik. Gitu. Nih, tadi kan bicara proker kan, Disnatalis. Saya kupulnya dan ini termasuk juga dari prokernya divisi saya. Jadi divisi di HMKB itu ada 6. Kaderisasi, minat bakat, sekretariatan, Kominfo, Ekososmas, advokasi. Nah, jadi Disnatalis ini termasuk dari prokernya kaderisasi dan saya termasuk di dalam divisi kaderisasi. Kalau abang sendiri udah berapa lama di HMKB? 2 tahun lumayan. 3 tahun saya. Wah, udah lama juga. Kalau abang? 2 tahun. Wah. Semester akhir jadi Stop it. Get some help. ya termasuk tua lah untuk umur mahasiswa ya di organisasi. Wajahnya tua. Enggak kok, masih terbilang muda juga apa gini. Oke, di sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang nonton. Di sini ada nih, kan dibilang nih ada nggak proker atau inisiatif yang didukung HMKB untuk meningkatkan kesadaran sosial dan keterlibatan masyarakat, keterlibatan mahasiswa dalam bermasyarakat? Ada. Jadi dari HMKB sendiri itu tidak hanya berfokus kepada kemahasiswaan, kita juga masuk ke lingkup kemasyarakatan. Jadi di HMKB itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bang Bima tadi, kita ada namanya bidang Ekososmas, ekonomi sosial masyarakat. Nah, jadi ekonomi sosial masyarakat ini berfokus kepada bagaimana kita bisa berhubungan kepada masyarakat, dan tidak hanya berhubungan tapi juga kita bisa memberikan impact dari mahasiswa itu sendiri kepada masyarakat. Jadi kalau untuk salah satu contohnya adalah di bulan April nanti atau di bulan Mei nanti kita akan membuat salah satu kegiatan dari Ekososmas, yaitu Himpunan Mahasiswa Kota Batam Mengabdi dan Mengajar, HMM. Itu akan kita laksanakan mungkin ke daerah Bintan, ke daerah terpencil yang memang masih kurang untuk pendidikan atau kurang dari pengajarannya. Mungkin di situ kita akan melaksanakan pengajaran kepada kawan-kawan yang ada di sana, seperti anak-anak kecil, membuka kelas membaca, dan juga kita akan memberikan sedikit bantuan lah, mungkin baik dari sembako atau buku atau dari hal-hal lainnya. Oke. Nah, ini nih Bang, pertanyaan selanjutnya nih. Selama kegiatan yang udah dilaksanakan selama 1 periode ini, gimana sih cara HMKB mengukur sama mengevaluasi kinerja pengurusnya? Oke, baik. Mengenai evaluasi dan juga mengukur kinerja, kita ada satu bidang yang memang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal ini. Nah, bidang apa itu? Yaitu bidang kaderisasi yang menjadi polisinya organisasi.
Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Bima yang menjadi salah satu polisinya organisasi ini. Silakan Bang. Ya, jadi kalau untuk mengevaluasi kinerja, ya itu memang dilaksanakan mungkin secara intern. Jadi maksudnya intern ini dari divisi ke divisi yang lain. Tapi kalau untuk mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan, misal kita udah buat kegiatan nih, program kerja tadi dilaksanakan, nah mungkin itu bakal evaluasinya secara menyeluruh. Cuman kalau misalkan ada nih evaluasi yang perlu ketika ada terjadi perselisihan di antara internalnya bidang-bidang itu, kami kaderisasi ini yang langsung di divisi yang mungkin ada masalah itu. Jadi gitu. Jadi Langsung turun dia ya, Iya. langsung turun ke divisi yang bermasalah gitu. keren juga kader nih ya Bang. Kayak Itulah polisinya Oh. organisasi. Oke. Jadi tadi ada bahas disnatalis ya. Kira-kira kapan ya disnatalis? Iya benar. Nah, jadi di Sinatalis pelaksanaan itu di tanggal 4 Mei bulan depan. Jadi kan karena tadi ada ya disandingkan sama beberapa program kegiatan, ada termasuk turnamen-turnamen tadi, kegiatan-kegiatan. Nah mungkin nih kawan-kawan yang nonton segera daftar lah. Biaya HTM juga nggak mahal kok, tapi hadiah jutaan. Woi. Nah, jadi Lomba apa tuh? silakan Lomba apa lomba Mobile Legend. Mobile Legend. Kayaknya masih banyak ya player. Ada lagi kayak Kominfo itu kan ada perlombaannya juga. Jadi silakan yang berminat atau yang penasaran coba diikuti. Cuma ML aja kok yang ditarik biaya administrasi. Iya. Ya. Oh berarti sobinya nggak perlu biaya gitu Nggak ya Bang? perlu. Jadi kalau kawan-kawan mau dapat ilmu, mau dapat pengalaman, ayo mendaftar. Ini berarti luas ya apanya Bang Iya. jangkauannya, nggak hanya kita aja. Umum ya umum. Berarti saya bisa dong bilang kami menantang seluruh player Bos. Mobile Legend di Tanjung Pinang untuk ikut memenangkan turnamen ML dan e-sport Madani ini. Kalau misalnya itu cuman ke cewek, ke cowok doang, cewek Kalau nggak cewek boleh? bisa main Oh. bungkus. Oh. Berang-berang Oke, bawa Oke tomat teman-teman, berangkat kalau silakan ya mendaftar ya. Sama siapa nih Bang mendaftarnya nih? Mendaftarnya nanti kan ada tuh flyer, guidebook juga tuh di share. Nah mungkin kawan-kawan punya tuh pasti grup-grup, ya grup-grup inilah grup mahasiswanya pasti sampai nanti ke kawan-kawan. Jadi secepatnya sebelum slot habis, slot pun terbatas. Oh, slotnya Ya, terbatas ya, gitu. karena hadiahnya kan jutaan nih, nggak mungkin kan ya kita Iya, batasin benar-benar. gitu. Jadi infonya ini bakal menyeluruh ya ke Menyeluruh. Kalau bisa sampai Batam itu saya Batam. Ini garansi kalau nggak nyampe ke Anda kami bayar 10.000. Lumayan nasi padang sebungkus. Iya juga. Iya. Oke, itu aja. Mungkin satu lagi di Snatalis ini ada malam puncak yang akan kita laksanakan tadi yang seperti dibilang Mbak Bima di 4 Mei itu kami juga mengundang ya, kita mengundang seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Kota Batam dan juga seluruh kawan-kawan mahasiswa yang ada di Tanjung Pinang Bintan. Ya, jadi silakan datang dan insya Allah kita ada juga namanya door prize. Jadi untuk tiap orang yang beruntung akan mendapatkan door prize di malam puncak. Jadi jangan lewatkan, lumayan ada satu mobil. Udah kayak iklan ya. Kita udah disponsorin sama Ya, SD. Itu saja dari kami teman-teman semua untuk podcast hari ini. Terima kasih abang-abang yang sudah mau berpartisipasi terima kasih dalam kembali. acara hari ini. Oke, terima kasih, dadah. Bye Bye guys. See you in malam puncak Di Snatalis. Dadah.